Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel saya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat yang udah nonton, yang like, yang komen di YouTube channel saya ya Bun. Nah, hari ini saya sip malam. Jadi sebelum saya pergi sip malam itu, saya beberes rumah dulu biar besok paginya itu kalau pulang rumah nggak berantakan. Terus tadi siang tuh saya cuman masak ikan sambal, ikan pari sambal sama sawi putih dimasak santan. Jadi ini untuk bekal saya pergi si malam itu saya memasak mihun itu mihun jagung ya Bun, itu digoreng. Terus saya mau masak perkedel tahu. Nah, untuk perkedel tahunya ini tadi saya agak kurang ini juga ya Bun, soalnya tadi itu saya kebanyakan ngasih garam, nggak saya cicipin dulu sebelumnya. Jadi setelah digoreng itu ternyata dia asin banget gitu ya Bun. Jadi sebenarnya sih kata Pak suami itu enak, tapi cuman karena keasinan jadi itu nggak, kurang enak gitu ya Bun rasanya. Terus teman-teman saya di kerjaan yang nyicipin juga katanya mereka itu semua asin. Tapi ya saya rasain juga, saya rasain sendiri juga emang perkedel tahunya itu memang asin Bun. Saya lupa kalau misalnya itu saya udah ngasih garam. Jadi saya pikir saya belum ngasih garam, terus saya tambahin lagi garam. Ternyata udah saya kasih, jadi nggak saya cicipin lagi adonannya. Pas digoreng udah jadi semua ya saya cicipin, sama Pak suami cicipin. Itu kok asin banget ya Bun, tapi ya alhamdulillah, berhubung ya kita gimana ya, mensyukurin apa yang ada. Jadi alhamdulillahnya ini perkedel tahunya habis semua ya Bun, nggak ada yang kebuang walaupun ini keasinan banget. Nah, di sini kalau saya buat perkedel tahu itu cuman pakai tahu, terus saya kasih bawang putih bubuk, terus saya kasih merica bubuk, saya kasih kaldu jamur, garam, terus saya kasih adonannya itu daun bawang, terus saya tambahin sama tepung sajiku atau tepung serbaguna itu 4 sendok makan, tepung maizena-nya itu 1 sendok makan. Terus saya bulet-buletin, terus saya lumurin ke tepung panir, terus saya goreng ya Bun. Sebenarnya perkedel tahunya ini kalau udah dilumurin sama tepung panir gitu bisa dimasukkan ke freezer ya Bun, jadi stokan. Habis kita lumurin kayak gitu, masukin aja ke wadah, lalu kita masukin ke freezer. Biasanya itu tahan ya Bun sampai semingguan. Nanti kalau misalnya kita kepepet atau pengen goreng, itu tinggal goreng aja. Nah, di sini sebelumnya saya mau minta maaf kalau misalnya saya waktu ngisi suara ini agak berisik sedikit, karena soalnya tetangga saya ada yang lagi buat pagar. Jadi kedengaran orang kelas itu belum selesai juga sampai sekarang. Jadi saya nungguin mereka itu selesai. Kalau selesainya itu mereka malam, sementara kalau malam itu saya kan pergi kerja, jadi nggak bisa dubbing. Jadi saya ngisi suaranya sekarang aja ya Bun. Ini sambil nunggu-nunggu gorengannya mateng sama kecoklatan, ini mau saya sambil aja ngebuat bumbu untuk mie gorengnya. Kalau saya itu simpel aja ya Bun, bumbu untuk buat mie gorengnya paling cuman bawang putih, bawang merah, saya kasih cabai sedikit, terus nanti saya kasih sawi, daun bawang, terus saya kasih saus tiram 2 sendok makan, saus tomat 2 sendok makan, terus dikasih juga kecap. Nah, gitu aja ya Bun, biasanya resep saya kalau masak mie goreng. Terserah itu mau mie goreng apaan aja Bun, bisa mie tiaw, mihun, mie kuning. Biasanya itu kalau favorit saya itu mie tiaw ya Bun, tapi kalau favoritnya Pak suami itu mie, kalau digoreng kayak gini mie kuning. Tapi kalau misalnya dimasakin mie apa aja dia mau aja sih Bun. Untuk campuran minyak itu terserah ya Bun. Kalau di sini saya adanya di kulkas itu stokan bakso seafood, jadi saya potong-potong aja. Saya untuk tambahan untuk minyak, terus nanti saya tambahin telur juga ya Bun, 1 butir. Nah, paling enak itu kalau misalnya saya masak mie, berhubung saya pecinta pedas, saya tambahin cabai rawit biar nanti waktu digigit pengen pedes itu terasa ya Bun, karena kan ini Alesa juga makan, jadi saya nggak mau bumbunya itu terlalu pedes, jadi dia bisa makan.
Kalau saya masaknya ya gitu-gitu aja ya Bun. Masakan yang sering dimasak di rumah saya merupakan menu yang favorit di rumah gitu ya Bun. Jadi kalau misalnya kita lagi masak, kalau menu kesukaan itu rasanya cepat habis ya Bun, makanannya. Terkadang kalaupun kita biasa udah masak kayak gini, kadang-kadang mau juga ya Bun kita ngebuat masakan itu gagal gitu ya Bun. Jadi kalau misalnya untuk pemula, kalau ada ataupun kalau lagi masak makanannya itu gagal, nggak apa-apa, coba aja lagi. Insya Allah nanti kalau misalnya percobaan kedua ketiganya itu mudah-mudahan berhasil ya Bun. Kayak saya dulu pertama kali masak itu kan Bun, saya itu sering gagal kalau masak menu ataupun coba menu baru, tapi kalau misalnya berhasil sekali percobaan itu biasanya nanti saya buat lagi. Terus kalau misalnya saya lagi gagal, nanti saya ulangin lagi, tapi jaraknya itu maksudnya agak lama ya Bun dari yang saya buat pertama itu, biar saya mikir dulu gimana ini caranya supaya bisa berhasil. Terus salahnya saya cara masaknya atau bumbunya itu di mana ya. Jadi pas percobaan kedua itu insya Allah berhasil ya Bun, rasanya pun agak mendingan dari rasa yang pertama. Namanya kita juga dalam proses belajar ya Bun, ada aja itu salahnya. Jadi kalau misalnya kita takut gagal, kita itu jangan nggak pernah nyoba, tapi coba aja. Jadi kita tahu tuh gagalnya di mana. Nah kembali lagi nih ke aktivitas saya. Nih saya ada stokan cuka empek-empek yang saya buat, terus saya masukin freezer. Ini mau saya masukin plastik aja untuk bontotnya atau bekal, untuk cocolan perkedel tahunya. Ini selesai saya dari masak ini, saya langsung aja nanti mandi, terus saya mau sholat maghrib, habis itu saya lanjut aja pergi kerja. Terus paling pulangnya itu besok pagi kayak biasa. Kalau saya lagi buat video ini, saya seneng ya Bun, ada bahan untuk di share ke YouTube. Jadi udah saya edit dulu, terus saya share. Tapi kalau misalnya saya nggak ada bahan itu, saya sebenarnya mikir-mikir ya Bun, apa aja yang mau dijadiin konten gitu. Saya suka mikir gitu ya Bun, saya aja yang konten kreator yang pemula bisa buntu otaknya, ataupun mungkin saya yang nggak kreatif, sementara bunda-bunda yang udah lama konten, udah dari 2-3 tahun yang lalu itu ada aja idenya yang untuk kontennya gitu Bun. Jadi saya suka salut gitu ya Bun, apalagi sama bunda-bunda yang suka share ataupun nge-share video itu sehari itu 2 kali, itu ya saya salut banget ya Bun, bisa sampai segitunya ngebuat video, ngebuat konten. Jadi saya belajar dari situ tentang semangatnya ya Bun. Jadi kalau apapun yang kita lihat itu, kita lihat aja dari sisi baiknya, jangan kita lihat dari sisi buruknya. Karena kalau kita terus ngelihat sesuatu itu dari sisi buruknya, kita nggak akan pernah berpikiran positif ya Bun. Nah dari tadi saya cerita ini udah selesai, saya udah selesai mandi, udah selesai sholat maghrib. Jadi ini deh saya nyiapin bekal saya, bekal untuk pergi sip malam. Biasanya kalau saya sip malam itu nggak makan dari rumah, saya bawa bekal. Terus saya bekal air minum. Terus saya nyiapin juga kalau sip malam itu saya bawa odol, bawa sikat gigi, terus bawa pencuci muka saya. Terus ya nggak lupa itu, dan nggak bisa ditinggalin itu biasanya minyak kayu putih ya Bun. Itu biasanya untuk anti kembung, anti mual, anti pusing semua, jadi harus dibawa. Terus ini saya udah masukin bekalnya ke dalam plastik. Terima kasih sekali lagi saya ucapin buat bunda-bunda yang udah mau nonton nih YouTube channel saya sejauh ini ataupun udah selama ini. Jadi maafin kalau misalnya ada salah-salah kata selama pembuatan video. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum. Terima kasih Bun udah nontonin YouTube channel saya.